sekarang dinamakan dengan laporan posisi keuangan. Nah, di dalam laporan posisi keuangan ada 3 akun yang harus kita hitung. Akun apa aja tuh? Beban, pendapatan, aset. Siapa yang ngomong tuh? Siapa yang bicara tadi? Nabila. Sama modal, Bu. Siapa tadi yang ngomong? Tunggu, Ibu. Tampilannya kan cuma ada se-4 slide. Coba Nabila. Nabila apa Nabila? Kalau di neraca atau laporan posisi keuangan ada apa aja di situ? Aset, kewajiban sama modal, Bu. Ada apa? Putus-putus? Aset, kewajiban sama modal, Bu. Ya, betul. Ada aset, ada kewajiban atau liabilitas, ada juga modal atau ekuitas. Jadi kalau dulu kan istilahnya utang ya atau kewajiban. Kalau sekarang dinamakan dengan liabilitas. Ya. Nah, jadi di dalam laporan posisi keuangan atau di neraca itu, nah kita harus menghitung dulu pertama dari asetnya kan. Aset itu kan ada aset lancar dan ada juga aset tetap. Ya. Yang termasuk dalam aset lancar apa aja? Kas, Perlengkapan, pendapatan, Betul, ada kas, kemudian ada persediaan, ada perlengkapan, ada peralatan, ada piutang, dan lain-lain. Kalau di dalam aset lancar, berarti kan dia mudah cair ya. Dalam periode waktu, satu periode, yaitu 1 tahun, jadi mudah cair. Tapi kalau aset tetap, coba kalau aset tetap contohnya apa aja? tanah, bangunan, Gedung, mobil, Peralatan, Bu. mesin, kendaraan. Apa aja contohnya? tanah, gedung, peralatan akumulasi, Bu. Ya, tuh. Betul. Naomi tadi ya. Boleh dulu sebentar. Ibu lagi cari. Lagi. Nah, ini. Wait ya. Bentar. Oke ya, kembali lagi Bu. Nah, kembali lagi tadi kan kita membicarakan mengenai laporan posisi keuangan. Tadi dari aset tetap, ada aset lancar, ada aset tetap. Kemudian nanti ada juga yang dinamakan dengan aset tidak berwujud. Ya kan, kalau ada aset tidak berwujud seperti paten, kemudian seperti apa namanya itu ya, merek. Nah, seperti itu biasanya di dalam aset tidak berwujud karena dia tidak berwujud ya kan. Nah, lalu di dalam posisi keuangan juga ada akun dengan yang kita hitung adalah liabilitas atau utang atau kewajiban. Nah, di dalam kewajiban juga ada liabilitas lancar, ada juga yang tidak lancar atau yang jangka pendek dan jangka panjang. Nah, kalau yang kemudian kita totalkan dengan modal atau ekuitas. Nah, dia harus balance ya kan, yang sisi kanan dan sisi kirinya. Nah, setelah kita membuat laporan neraca atau laporan posisi keuangan, baru kita membuat laporan arus kas. Nah, laporan arus kas itu semua transaksi yang berkaitan dengan kas, baik penerimaan maupun pengeluaran akan kita catat di situ. Nah, kalau sekarang kita kan tidak mempelajari mengenai laporan arus kas, karena kita hanya mempelajari 3 laporan saja. Yang pertama, laporan laba rugi, kemudian nanti ada laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas, kemudian laporan neraca atau posisi keuangan. Nah, sekedar untuk ini ya, untuk belajar juga kalian kalau untuk laporan arus kas itu nanti dia dibagi lagi menjadi 3 bagian. Nah, di dalam 3 bagian itu ada untuk investasi, ada juga untuk operasi, dan ada juga untuk pendanaan. Nah, nanti itu lebih rumit lagi karena harus tahu kira-kira mana yang masuk penerimaan kas dan pengeluaran kas dalam transaksi yang berkaitan dengan operasional
atau operasi perusahaan. Kalian juga harus bisa membagi mana kira-kira transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas dari untuk investasi perusahaan. Misalnya seperti kita membeli aset tetap misalnya kan. Kemudian kita juga harus memilah mana bagian penerimaan kas dan pengeluaran kas untuk pendanaan. Nah, kembali lagi hari ini kita mempelajari mengenai laporan laba rugi dulu. Yang pertama, laporan keuangan yang pertama. Nah, oke ya, kelihatan slide-nya? Ketutup nggak slide-nya? Ketutup nggak slide-nya? Bentar ya. Tutup sedikit, Bu. Ketutup ya, sebentar. Ibu pindahkan dulu nih karena dia 2 layar ya. Oke. Nah, ini yang udah nggak ketutup lagi. Nah ya, sebentar. Nah, kalian perhatikan di sini. Jadi bentuk laporan laba rugi itu ada 2. Ada laporan laba rugi dalam bentuk yang tidak langsung, ada juga laba rugi yang dalam bentuk langsung. Nah, ini untuk laba rugi dalam bentuk tidak langsung. Ya, kita besarkan dulu ini karena kurang jelas. Oke, perhatikan di sini ya. Untuk laporan laba rugi dalam bentuk tidak langsung, kalian menghitung dulu berapa jumlah pendapatan dari penjualan itu ya. Kemudian di mana pendapatan dari penjualan itu terdiri atas penjualan, kemudian kalian hitung juga berapa returnya, kemudian kalian hitung juga potongan dan diskon. Nah, kemudian kalian hitung juga berapa penjualan bersihnya. Jadi totalkan dulu dari penjualannya, kemudian kalian jangan lupa kalian dikurangin dulu berapa potongan penjualannya. Jadi akan menghasilkan berapa penjualan bersih perusahaan. Nah, kemudian kalian hitung juga apa deh? Apa sih? Nah, lihat ya jadi maaf ya ini anak ibu ini lagi lewat. Oke. Nah, lalu kalian itu nanti namanya beban pokok penjualannya. Nah, jadi dari beban pokok penjualannya itu merupakan biaya barang yang terjual ke pelanggan. Beban pokok penjualan juga biasa disebut dengan cost of goods sold atau cost of sales. Nah, kalau di dalam laporan laba rugi dalam bentuk tidak langsung, nanti kalian hitung pendapatan atau penjualannya itu dikurangkan dengan beban pokok penjualannya. Lalu kalian akan nanti menghasilkan dinamakan laba kotor atau gross profit. Nah, si laba kotor ini belum dari hasil akhir dari laporan laba rugi itu. Karena nanti kita akan mencari yang dinamakan dengan laba bersihnya. Oke, ini masih ada juga yang mau masuk. Nah, untuk laba operasi ini, nah kadang disebut juga dengan income from operation. Nah, dihitung dengan menggunakan dikurangi, jadi laba kotor yang kita hitung tadi dari penjualan dikurangi beban pokok penjualan tadi akan menghasilkan laba kotor, lalu kalian kurangkan dengan beban operasinya yang akan menghasilkan laba bersihnya. Nah, beban operasinya itu biasanya yang masuk seperti beban penjualan dan beban administrasi. Kalau beban penjualan misalnya seperti ada beban promosi atau yang berkaitan dengan penjualan perusahaan. Kalau beban administrasi misalnya gaji pegawai kantornya, kemudian menghitung berapa listrik yang ada di kantornya, pokoknya semuanya yang berkaitan dengan administrasi perusahaan. Nah, lalu masuk lagi slide berikutnya. Nah,
Kemudian di dalam laporan laba rugi bentuk tidak langsung ini juga terdapat pendapatan dan beban lainnya. Nah, kadang-kadang ada perusahaan yang membuat other income and expense ini. Nah, biasanya yang masuk komponen dari pendapatan dan beban lainnya itu tidak berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan. Tapi ini biasanya untuk perusahaan yang besar. Tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan kecil, jarang yang ada akun untuk pendapatan dan beban lainnya. Kemudian ada juga di dalam perusahaan, mungkin kalau kalian ingin melihat bagaimana bentuk laporan laba rugi untuk perusahaan-perusahaan besar, kalian coba buka di situs IDX, kalian ambil sampel satu perusahaan, kalian lihat laporan tahunannya, di situ terdapat laporan keuangan di situ ya, laporan keuangan laba rugi ada di situ, kemudian laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas ada di situ. Biasanya para investor itu ingin melihat bagaimana tingkat kredibilitasnya, kemudian tingkat ekuitasnya, semuanya dilihat di dalam laporan tahunan itu. Jadi dia menentukan apakah para investor ini ingin menanamkan saham di situ. Nah, bisa melihat. Jadi masyarakat umum bisa melihat. Kemudian ada juga terdapat beban lainnya. Beban lainnya adalah beban yang tidak berhubungan langsung dengan operasi. Misalnya seperti beban bunga yang berasal dari beban bunga, kegiatan pendanaan, atau kerugian dari penjualan aset tetap. Kadang perusahaan ada aset tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi, kan dijual. Nah, nanti bisa juga dia rugi atau bisa juga dia menguntungkan. Nah, oke, lanjut. Nah, ini contoh dari laporan laba rugi dalam bentuk tidak langsung. Nah, di sini kalian perhatikan, dari pendapatan pun ada pendapatan dari penjualan bersih dan ada juga dari pendapatan sewa. Kalian totalkan berapa jumlah pendapatannya di perusahaan itu, lalu di sini kalian hitung juga berapa beban pokok penjualannya berapa, kemudian beban penjualan, administrasi. Nah, kalau di contoh di sini, dia tidak membuat laba kotornya. Nah, kalau di perusahaan-perusahaan yang Ibu lihat yang ada di BI itu biasanya dibuat berapa laba kotornya, jelas di situ. Boleh kalian nanti lihat ya. Kemudian ini contoh dari laporan perubahan ekuitas atau dulu disebut dengan laporan perubahan modal. Nah, untuk laporan perubahan ekuitas ini, yang pertama kalian hitung dulu modal awal tahunnya ya, berapa di modal di tanggal 1 Januarinya itu berapa. Nah, lalu kalian buat di situ. Nah, kemudian karena Ibu tadi bilang kira-kira apa urutan dari membuat laporan keuangan. Jadi kalian nggak boleh membuat laporan keuangan, kalian bikin dulu neraca atau posisi keuangan dulu. Nggak boleh, karena hasil akhir dari laporan itu berkaitan. Hasil akhir dari laporan laba rugi apa? Saya bisa jawab. Hasil akhir dari laporan laba rugi apa tadi? Saya bisa jawab. Hasil akhir dari laporan laba rugi apa? Suara Ibu ada nggak? Apa? Laba bersih atau rugi bersih ya. Nah, jadi si laba atau rugi bersihnya itu dimasukkan ke laporan perubahan ekuitas. Ya, betul, laba bersih atau rugi bersih. Nah, jadi hasil akhir dari laporan laba rugi itu, baik laba maupun rugi, kita pindahkan ke laporan perubahan ekuitas. Ya kan? Perhatikan di sini, setelah kita hitung modalnya, lalu kita buat juga laba bersihnya berapa, ya kan? Nah, kalau misalnya rugi, berarti buat juga ruginya di situ. Nah, kalau misalnya kita hanya langsung kita membuat laporan posisi keuangan atau neraca, bagaimana caranya? Kita nggak tahu berapa modalnya. Tadi kan sudah dijelaskan, di dalam laporan neraca itu kan ada modal ya. Modalnya itu didapatkan dari laporan perubahan ekuitas. Jadi harus berurutan. Pertama kita hitung dulu berapa laba ruginya. Dari labanya atau ruginya masukkan ke laporan perubahan ekuitas. Nah, hasil akhir dari modalnya itu baru kita masukkan ke laporan neraca atau posisi keuangan. Sampai situ paham? Paham ya? Ya, paham? Paham semua? Coba Ibu lihat di sini, ada berapa orang yang sekarang partisipannya. Oke. Udah paham ya? Lanjut lagi.
Ini adalah laporan posisi keuangan. Perhatikan di sini, laporan posisi keuangan. Hitung dulu berapa aset lancarnya. Ada kas, ada piutang, ada persediaan, ada bahan habis pakai, ada asuransi bayar di muka. Lalu setelah kalian totalkan berapa aset lancarnya, kalian buat juga berapa aset tetapnya. Ada tanah, ada peralatan, dan Bu. Oke, berarti ini ya, suara ibu nih, Paham. ya, berarti suara ibu nih lama diterimanya ya, karena ibu nanya pahamnya tadi. Ya, oke lanjut lagi. Nah, lihat di sini ya. Jadi setelah kalian hitung berapa aset lancarnya, berapa aset tetapnya, jangan lupa kadang-kadang di dalam aset tetap, kalau misalnya peralatan atau misalnya gedung, selalu ada akumulasi penyusutan. Nah, si akumulasi penyusutannya itu jangan lupa kalian kurangi, ya, dikurangi dulu. Berapa peralatan? Putus-putus, Bu. Putus-putus ya? Oh, begitu. Oke. Sekarang masih putus-putus. Kadang-kadang putus, Bu. Oh, Kadang-kadang putus-putus. oke. Nah, kalian perhatikan di sini kan. Jadi, setelah kalian hitung aset lancar dan aset tetapnya dijumlahkan. Berapa jumlah aset lancar ditambah aset tetapnya. Jadi ini di soalnya itu 261.560.000. Kemudian kalian perhatikan berapa liabilitasnya atau utangnya. Ada utang lancar, ada juga utang jangka panjang. Nah, dari liabilitas lancarnya itu mana yang masuk dari liabilitas lancar? Seperti utang usaha, ada wesel bayar, ada utang gaji. Lalu kalian totalkan berapa liabilitas lancarnya, kemudian kalian totalkan berapa liabilitas jangka panjangnya. Oke. Kemudian setelah itu dari liabilitas yang totalnya itu dijumlahkan dengan modal akhir tadi yang berasal dari laporan perubahan ekuitas ya. Jadi harus berurutan. Nggak boleh kalian duluan yang ini dulu. Jadi harus dimulai dari laporan laba rugi. Nah, kalau untuk laporan keuangan, hati-hati. Kadang di dalam laporan keuangan, apalagi posisi keuangan, jangan sampai nanti total asetnya itu berbeda dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Kalau udah sampai beda, totalnya berarti ada yang salah hitung ya. Ya, putus-putus, sorry Bu. Ada dengar, sorry Bu? Ada ya? Oke. Lanjut kita ke slide berikutnya. Enggak, Bu. Kadang-kadang. Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang kemarin kan kita udah sampai pada jurnal penyesuaian ya kan. Ibu kembali lagi ke jurnal penyesuaian. Ini masih ada yang masuk. Nah, Ibu stop share dulu ya. Nah, sekarang kita akan membahas soal yang kemarin. Kemarin Ibu baru sampai, kemarin terakhir Adela yang jawab ya. Nah, Adela. Kemarin kita sampai tanggal berapa ya? Jawaban sampai tanggal berapa? Kemarin Rahel sampai tanggal 18 September kemarin, Bu. Yang waktu itu Zoom-nya habis waktunya, Bu. Sampai tanggal berapa? 18 September? Iya, Bu, 18. Ya, Ibu cari filenya dulu. Karena Ibu pindahkan dari komputer ke laptop, jadi Ibu pindahkan dulu file yang ada di komputer ke laptopnya. Kayaknya kalau sore memang kayak gini ya sinyalnya. Nah, Ibu juga baru sebagian Ibu periksa jawaban kalian.